sudah berlimpah sejak lahir. Ya benar, kamu tidak salah dengar. Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada orang yang seolah dilahirkan dengan keberuntungan, sementara yang lain terus berjuang tanpa hasil? Kenapa ada orang yang uangnya mengalir deras tanpa usaha keras, sementara yang lain bekerja mati-matian, tapi tetap hidup dalam kesulitan? Mungkin kamu mengira itu hanya faktor keberuntungan atau nasib. Tapi bagaimana jika aku katakan, itu semua hanyalah ilusi. Ilusi yang selama ini membuatmu buta terhadap satu kebenaran besar. Kamu sudah berlimpah sejak lahir. Ya, sejak pertama kali kamu menghirup udara dunia ini, semesta sudah mengatur segalanya untukmu. Hanya saja, ada sesuatu yang membuatmu lupa. Apa yang membuatmu lupa? Keyakinan yang ditanamkan sejak kecil. Sejak kamu mulai memahami dunia, kamu dijejali dengan pemikiran bahwa hidup adalah perjuangan berat, bahwa rezeki itu sulit, dan bahwa hanya sedikit orang yang bisa menikmati kekayaan. Kamu tanpa sadar diprogram untuk percaya bahwa kekurangan adalah hal yang normal. Lihat bagaimana masyarakat membesarkan kita. Ketika seorang anak bermimpi besar, ia diberitahu untuk realistis. Ketika seseorang mulai sukses, ia justru dicurigai. Dan ketika seseorang berbicara tentang energi keberlimpahan, ia malah dianggap mengada-ada. Inilah yang membuatmu terus terjebak dalam pola hidup penuh keterbatasan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak harus hidup seperti ini selamanya. Kamu bisa kembali ke keadaan aslimu, di mana keberlimpahan mengalir dengan mudah. Kamu hanya perlu membuang semua blok mental yang selama ini menghalangimu. Bayangkan jika hidupmu berubah. Bayangkan jika uang, peluang, dan kebahagiaan mengalir kepadamu tanpa batas. Ini bukan mimpi kosong. Ini adalah realitas yang telah ditemukan oleh mereka yang berani menghapus ilusi kekurangan. Dan dalam video ini, aku akan membongkar 5 hal yang membuatmu tak menyadari kekayaan sejati yang sudah kamu miliki sejak lahir. Dengarkan baik-baik, karena setelah ini, cara pandangmu terhadap hidup tidak akan pernah sama lagi. Bagian 1. Ilusi kekurangan yang ditanamkan sejak kecil. Dari mana kita belajar bahwa hidup ini sulit? Dari mana kita mendapatkan keyakinan bahwa uang hanya datang melalui kerja keras yang melelahkan? Jawabannya ada di masa kecil kita. Sejak kecil, kita terus mendengar kata-kata seperti uang susah dicari, jangan boros, nanti miskin, atau orang kaya itu egois. Kata-kata ini mungkin terdengar biasa, tapi sebenarnya mereka tertanam dalam pikiran bawah sadar kita dan membentuk cara kita memandang hidup. Kita tanpa sadar diprogram untuk hidup dalam pola pikir kekurangan. Ilusi ini semakin diperkuat oleh lingkungan sekitar. Di sekolah, kita diajarkan cara bekerja untuk orang lain, bukan cara menciptakan keberlimpahan. Media juga terus membombardir kita dengan cerita tentang kesulitan ekonomi, harga yang naik, dan betapa sulitnya mencari rezeki. Semua ini membuat kita percaya bahwa uang adalah sesuatu yang langka dan sulit diperoleh. Padahal, semesta tidak pernah kekurangan apapun. Uang terus berputar, peluang terus muncul, dan sumber daya selalu ada. Hanya saja, kita diajarkan untuk melihat dunia dengan kacamata kekurangan. Sekarang, bayangkan jika sejak kecil kamu diajarkan sebaliknya, bahwa hidup penuh dengan peluang, bahwa uang bisa datang dengan cara yang tak terduga, dan bahwa keberlimpahan adalah hak setiap orang. Pasti hidupmu akan terasa berbeda, bukan? Tapi jangan khawatir, karena kamu bisa mengubah program ini sekarang juga. Ilusi kekurangan bukan sesuatu yang permanen. Ini hanyalah pola pikir yang bisa kamu ganti dengan pola pikir baru. Pola pikir keberlimpahan. Jadi, mulai sekarang, perhatikan kata-kata yang kamu ucapkan tentang uang. Apakah kamu sering mengatakan, uang susah dicari, atau aku tidak mampu? Jika iya, hentikan sekarang juga. Gantilah dengan kata-kata baru. Uang selalu mengalir kepadaku dengan mudah. Aku selalu dikelilingi oleh keberlimpahan, dan aku pantas untuk kaya.
Dengan mengganti cara berpikir dan berbicara, kamu mulai menghapus ilusi kekurangan yang telah tertanam dalam dirimu selama ini. Semua yang ada di dunia ini adalah energi, termasuk uang dan kekayaan. Apa yang kita pancarkan, itulah yang kita tarik ke dalam hidup kita. Masalahnya, sebagian besar orang tidak sadar bahwa mereka terus-menerus memancarkan energi kekurangan. Mereka mengeluh tentang betapa sulitnya hidup, tentang bagaimana rezeki terasa seret, dan tanpa sadar, mereka sedang menarik lebih banyak kesulitan ke dalam hidup mereka. Coba perhatikan orang-orang yang selalu merasa kekurangan. Mereka cenderung berbicara dengan nada putus asa, seringkali mengeluh, dan selalu merasa tidak cukup. Apa yang terjadi? Kehidupan mereka pun terus dipenuhi dengan hal-hal yang memperkuat perasaan kekurangan itu. Sebaliknya, orang-orang yang sukses dan berkelimpahan memiliki pola pikir yang berbeda. Mereka tidak fokus pada apa yang mereka tidak miliki. Mereka fokus pada apa yang sudah mereka miliki dan apa yang bisa mereka ciptakan. Ini bukan sekadar teori kosong. Hukum tarik-menarik atau Law of Attraction telah membuktikan bahwa energi yang kita pancarkan menentukan apa yang datang dalam hidup kita. Jika kamu terus memancarkan perasaan kurang, maka itulah yang akan terus kamu alami. Sebaliknya, jika kamu memancarkan perasaan cukup, syukur, dan berlimpah, maka semesta akan membalasnya dengan lebih banyak keberlimpahan. Jadi, mulai sekarang, hentikan mengeluh dan mulai ubah frekuensimu. Ketika kamu bangun pagi, alih-alih berkata, "Aduh, hari ini pasti berat," gantilah dengan, "Aku siap menerima semua kebaikan hari ini." Ketika kamu melihat orang lain sukses, jangan iri. Sebaliknya, rasakan bahwa keberlimpahan juga mendekat kepadamu. Karena kuncinya bukan pada apa yang terjadi di luar, tetapi pada apa yang terjadi di dalam dirimu. Bagian 3, program ketakutan terhadap kekayaan. Tahukah kamu bahwa banyak orang yang sebenarnya takut menjadi kaya? Mungkin ini terdengar aneh, tapi tanpa sadar, kita sering merasa tidak nyaman dengan uang dalam jumlah besar. Kita takut dikira sombong, takut kehilangan teman, atau takut menjadi orang yang tidak baik jika terlalu kaya. Tanpa sadar, ketakutan inilah yang membuat kita terus menjauhkan keberlimpahan dari hidup kita. Coba perhatikan reaksi emosionalmu ketika mendengar kata kekayaan. Apakah kamu merasa senang dan bersemangat? Atau justru merasa ada sesuatu yang kurang nyaman? Jika kamu merasa sedikit canggung membicarakan uang dalam jumlah besar, itu tandanya ada program ketakutan dalam dirimu. Dan jika kamu takut akan sesuatu, secara tidak sadar kamu akan menghindarinya. Ketahuilah bahwa kekayaan bukanlah sesuatu yang buruk. Kekayaan hanyalah alat. Dengan uang, kamu bisa membantu lebih banyak orang, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargamu, dan menciptakan dampak positif di dunia. Orang-orang yang memiliki vibrasi keberlimpahan tidak takut terhadap uang. Mereka tahu bahwa semakin kaya mereka, semakin besar kebaikan yang bisa mereka lakukan. Jadi, sekarang saatnya untuk membuang rasa takut terhadap kekayaan. Gantilah pola pikirmu. Jangan lagi melihat uang sebagai sesuatu yang kotor atau negatif. Mulai lihat uang sebagai energi positif yang mengalir dalam hidupmu, yang bisa membantumu dan banyak orang di sekitarmu. Ketika kamu mulai merasa nyaman dengan keberlimpahan, saat itulah uang mulai mengalir lebih mudah kepadamu. Bab 4. Sistem kepercayaan yang menghambat rezeki. Kepercayaan yang kamu pegang tentang uang akan menentukan bagaimana rezeki mengalir dalam hidupmu. Jika kamu percaya bahwa uang hanya datang dengan kerja keras, maka itulah yang akan terjadi. Uang hanya akan datang setelah kerja keras yang melelahkan. Jika kamu percaya bahwa orang kaya adalah orang jahat, maka bawah sadarmu akan menolak kekayaan agar kamu tidak menjadi jahat. Pikirkan kembali, dari mana kepercayaan ini berasal? Apakah ini benar-benar keyakinanmu sendiri atau sesuatu yang diwariskan oleh orang lain?
Banyak dari kita tanpa sadar masih memegang kepercayaan lama yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan modern. Sekarang, inilah tugasmu. Ubah kepercayaan yang membatasi rezekimu. Tuliskan di kertas apa saja kepercayaan tentang uang yang selama ini kamu pegang. Kemudian tanyakan, apakah ini benar atau hanya asumsi? Jika itu hanyalah asumsi yang ditanamkan oleh lingkungan, saatnya untuk melepaskannya. Mulailah membangun kepercayaan baru. Percaya bahwa uang bisa datang dengan cara yang menyenangkan. Percaya bahwa kamu berhak untuk hidup berlimpah. Percaya bahwa semakin kaya dirimu, semakin banyak kebaikan yang bisa kamu lakukan. Dan ketika kepercayaanmu berubah, hidupmu pun akan ikut berubah. Bagian 5. Cara membuka blok energi dan membuat kekayaan mengalir deras. Sekarang, kita sampai pada bagian terpenting. Bagaimana cara membuka blok energi yang selama ini menutup keberlimpahanmu? Bayangkan, ada bendungan besar yang menghalangi aliran sungai. Itulah yang terjadi dalam hidupmu. Uang, peluang, dan kesuksesan sebenarnya sudah ada di sekitarmu. Hanya saja terhalang oleh blok yang kamu buat sendiri. Pola pikir negatif, ketakutan, dan kepercayaan yang salah tentang kekayaan. Jadi, bagaimana cara menghancurkan bendungan ini? Langkah pertama, sadari bahwa semua batasan hanya ada di pikiranmu. Coba ingat kembali, apakah ada kejadian di masa lalu yang membuatmu takut dengan uang atau merasa tidak pantas menjadi kaya? Apakah kamu pernah merasa bersalah saat menerima uang dalam jumlah besar? Jika iya, itu adalah akar dari blok energimu. Sadari dan akui bahwa selama ini kamu hidup dengan batasan yang tidak perlu. Langkah kedua, mulai ubah percakapan internalmu. Kata-kata yang kamu ucapkan setiap hari membentuk realitas hidupmu. Jika selama ini kamu sering berkata, "Aku tidak mampu," "Uang susah didapat," atau "Aku bukan orang kaya," sekarang saatnya menggantinya. Katakan dengan lantang setiap hari, "Aku selalu hidup dalam keberlimpahan. Uang datang kepadaku dengan mudah dan penuh berkah. Aku magnet kekayaan dan kesuksesan." Kata-kata ini bukan sekadar afirmasi, tapi perintah kepada pikiran bawah sadarmu untuk menciptakan realitas baru. Langkah ketiga, bertindak seolah kamu sudah berada dalam keberlimpahan. Semesta merespons tindakan dan perasaanmu. Jika kamu terus bertindak seperti orang yang kekurangan, maka kamu akan terus berada dalam keadaan itu. Sebaliknya, jika kamu mulai berpikir, merasakan, dan bertindak seperti orang yang sudah kaya, energimu akan berubah. Keberlimpahan mulai mencari jalannya kepadamu. Yang terpenting, jangan hanya percaya setengah hati. Keberlimpahan bukanlah sesuatu yang harus kamu kejar, tapi sesuatu yang harus kamu sadari dan biarkan mengalir ke dalam hidupmu. Saat kamu menghancurkan blok energi ini, kamu akan melihat perubahan luar biasa. Uang datang dengan cara yang tak terduga. Peluang baru bermunculan, dan hidupmu mulai terasa ringan. Itulah tanda bahwa kamu telah kembali ke kodrat aslimu, sebagai manusia yang sudah berlimpah sejak lahir. Sahabat vibrasi kaya, sekarang kamu tahu bahwa sejak lahir, kamu sudah memiliki segalanya. Kamu tidak perlu mengejar keberlimpahan, karena ia sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah membuka mata, membuang semua batasan yang telah diajarkan kepadamu, dan mulai hidup dengan keyakinan baru. Mulai hari ini, berhentilah berpikir bahwa rezeki itu sulit, berhentilah merasa tidak pantas, dan berhentilah hidup dalam ketakutan. Dunia ini penuh dengan kekayaan yang tak terbatas, dan kamu punya hak yang sama untuk mendapatkannya. Tidak ada alasan lagi untuk menunda. Ambil kendali atas energimu, pancarkan vibrasi keberlimpahan, dan lihat bagaimana semesta mulai mengalirkan rezeki kepadamu dengan deras.
Bagikan video ini kepada mereka yang masih hidup dalam ilusi kekurangan, karena saat semakin banyak orang sadar, dunia ini akan menjadi tempat yang penuh keberlimpahan bagi semua.